tetapi tinggal menjalankannya, mempraktekannya. Sehingga kategori yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, yaitu secara umum baik laki-laki ataupun perempuan itu tidak ketat. Tidak ketat. Ya, tidak membentuk lekukan tubuh. Ini maklum juga. Karena beda antara menutup dengan membungkus. Bapak Ibu mungkin pernah mencari lapik babungkuh atau begitu. Itu dibungkus namanya. Tidak ditutup. Kalau tutup jelas harus longgar dia. Paham kita dengan bahasanya. Ya, menutup aurat, bukan membungkus aurat. Kalau pakaian ketat baik laki-laki itu namanya membungkus. Masih dia perlihatkan lekuk tubuhnya. Ya. Justru sebagian para ulama mengatakan lebih terlihat auratnya ketika tertutup, bahkan lebih terhiasi. Dengan cara kalau dibungkus tadi dengan pakaian ketat. Lebih terlihat auratnya kalau dia berpakaian ketat. Bagaimana itu? Karena yang dirubah dengan pakaian ketat itu hanya sebatas warna. Yang tadi warna kulit natural, sekarang diganti dengan warna pakaian. Dan kada-kada di badan itu tak tutuinya. Tanduk dia pakaian rencak. Kaum wanita pakai jeans, keluar rumah pakai leggingnya. Na'udzubillah. Itu justru mempercantik dia. Dan kada-kada kuruk-kuruk tadi tak tutuinya. Lebih indah jadinya. Ya. Ini sama dengan membuka aurat dia. Sama dengan membuka aurat. Bahkan justru kadang-kadang mempercantiknya. Justru mempercantiknya dengan pakaian-pakaian demikian. Maka ini tidak layak. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ini secara umum. Adapun kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berpakaian mesti kita perhatikan juga ya, yaitu tidak adanya kesombongan dan tabdzir, mubazir di dalam berpakaian ini. Dan ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa berpakaian itu mesti ada koridornya jamaah yang kami cintai. Nabi SAW mengatakan, Kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi sarafin wala makhilah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makanlah kalian, minumlah kalian, bersedekahlah kalian, berpakaianlah kalian tanpa sombong dan tanpa berlebih-lebihan. Ya, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sombong. Bagaimana yang dimaksud dengan israf atau mubazir, berlebih-lebihan? Ya. Adanya pertambahan barang tanpa bertambahnya manfaat, itu israf atau mubazir. Bertambah nilai barangnya, tapi tidak bertambah fungsinya, manfaatnya. Contohnya jamaah yang kemuliaan, apa bedanya pakaian harga 100.000 dengan 100 juta? Fungsinya beda enggak? Sama. Berpakaian. Yang beda di situ apa? Gengsinya. Gengsinya. Ya, ini bagian dari israf. Na'udzubillah, ya. Sering sekali kita lihat, kita dengar orang-orang ketika membeli pakaian, ya, jaket misalnya, ya, atau pakaian anggaplah jubah begini, mesti yang bermerek. Kaum wanita juga, mesti yang branded, ya, tasnya, ataupun kaum laki-laki dengan celananya, bajunya, mesti yang branded. Satu kemeja berapa? Enak dia bilang 50 juta, ya. Bahkan sampai ratusan juta pakaiannya. Ini berlebih-lebihan jemaah yang kami cintai. Apa bedanya pakaian ratusan juta dengan pakaian 100 ribuan? Ya. Tentunya yang berbeda di situ yang membuat seseorang itu semakin berubah gaya jalan. Kalau lah maha pakaian jemaah yang muliakan, atau agak membusung dados kita ya. Kalau lah maha baju okay. Kalau dipakai dekik nan rami, bertambah pede, bertambah tinggi ongeh, bertambah angkuh. Ini yang terjadi jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal pakaian semahal itu justru terkadang sebanding dengan nilai masjid.
Satu pakaian bisa bangun satu masjid di Mentawai, jemaah. Satu pakaian bisa bangun satu masjid di Mentawai, betul. Ya, musalla lah kadang. Walaupun tidak dikatakan masjid, minimal musalla dari kayu. Bisa terbangun dengan kita pakai satu pakaian yang mahal itu. Padahal fungsinya hanya menambah kesombongan. Dan ini secara titik berat kita permasalahan pada malam hari ini. Kepada masalah kesombongan ini tidak hanya dalam masalah isbal saja, tetapi juga di dalam berpakaian berlebihan, dalam mencari merek, brand, dalam mengambil gengsi dan seterusnya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang seperti ini justru banyak mengkoleksi pakaian yang kalau sudah ketinggalan mode dia akan cari pakaian baru. Dia akan cari model baru. Karena tidak main lagi merek yang itu. Mainnya merek yang lain, yang baru populer, yang sedang ngetren. Tas masih bagus, masih bisa dimanfaatkan, akhirnya disimpan, beli tas baru. Terjadilah koleksi dalam lemarinya. Ya, satu lemari isinya baju tidak terpakai. Ini yang terjadi, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barangnya bertambah, tapi manfaatnya tidak bertambah. Ini mubadzir. Ya, barangnya bertambah, tetapi manfaatnya tidak bertambah. Sama ataupun justru manfaatnya berkurang. Ini bagian dari mubadzir dan israf tadi. Padahal jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah menganjurkan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kemudian Abu Daud, dari Abdullah bin Abi Umamah Al-Harithi, dari ayah beliau, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badzadzatu minal iman. Ya, al-badzadzatu minal iman. Qala al-badzadzatu al-qashafatu, yakni at-taqashshuf. Berpakaian sederhana, bahkan ya dalam pengertian ini terlihat sedikit lusuh, baju yang sudah setahun, 2 tahun agak sedikit lusuh, tidak begitu baru. Berpakaian sederhana ini bagian dari tanda keimanan. Berpakaian yang sederhana justru tanda keimanan. Ya, ini Nabi SAW mengatakan, hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah, qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman indahu dunya. Suatu ketika pernah diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat dunia. Ya, ada sahabat-sahabat beliau yang berbicara tentang sebuah kenikmatan di dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala tasma'una innal badzadzata minal iman, innal badzadzata minal iman, ya'ni taqahhul. Nabi SAW spontan merespon pembicaraan di kalangan tersebut dengan mengingatkan sahabat beliau, tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar, diulang Nabi 2 kali menunjukkan ketegasan beliau. Tidakkah kalian mendengar bahwa sesungguhnya kesederhanaan dalam berpakaian ini bagian dari iman. Kesederhanaan di dalam berpakaian bagian dari iman. Kata. 2 kali beliau ucapkan hal demikian jemaah. Ya, sederhana dalam berpakaian. Kita dalam berpakaian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membangga-banggakan diri. Bukan untuk terlihat menonjol di hadapan orang lain. Bukan untuk terlihat kita kaya, punya segalanya, sanggup beli ini dan itu. Bukan untuk itu guna pakaian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul dia sebagai zina, sebagai perhiasan, dan di dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'alal 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bekas nikmatnya atas seorang hamba, betul. Jadi dalam hal ini kita mesti melihat tidak sombong berlebih-lebihan dalam berpakaian, kemudian pula tidak
menjadikan kita berpakaian compang-camping, ya, berpakaian yang robek, atau berpakaian seperti orang-orang miskin. Ini tidak dibenarkan juga, jemaah. Ya. Jadi kalau orang-orang miskin, di antara bantuan kita kepada mereka, bantu dengan pakaian. Karena ini kebutuhan pokok. Jadi tidak dibenarkan juga kita, ya, dengan alasan zuhud misalnya, cari baju yang sobek-sobek kemudian itu yang dipakai terus. Bukan. Kalau memang sudah keadaannya sobek, tidak layak pakai, ganti. Ini yang dimaksudkan. Ya, ini yang dimaksudkan dengan zina tadi, dengan perhiasan tadi. Tetapi tidak dengan cara berlebih-lebihan pula. Jadi ada kedua koridor di sini. Tidak menyepelekannya dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak kemudian kita meremehkan dan tidak pula menjadi mubazir. Ada koridor pertengahan. Ini yang dimaksudkan dengan al-badhalah, yaitu kesederhanaan di dalam berpakaian. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Justru banyak orang-orang yang membutuhkan pakaian, yang mereka pakaiannya sudah robek, apalagi mereka yang setelah terkena bencana, banjir, ya, longsor, yang akhirnya pakaian-pakaian mereka hanyut, terbakar dan seterusnya. Ya. Ini mesti kita perhatikan kehidupan mereka dalam berpakaian. Ya. Dalam hal ini kita bantu mereka dengan pakaian. Mungkin selama ini kita punya pakaian yang sudah tidak muat misalnya. Pakaian yang memang kita, ya, sudah merasa kurang pantas lagi pakai. Ini baju-baju anak muda contohnya, sedangkan sekarang sudah tua, tidak layak sepertinya pakai seperti ini lagi. Ya sudah, sumbangkan. Ya, kita sedekahkan. Berbagai cara, jemaah yang kami muliakan. Berbagai cara agar kita mengosongkan lemari koleksi kita. Karena hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hisab, semuanya dihisab. Dari mana ini pakaian, untuk apa kamu beli, untuk apa kamu, ya, manfaatkan. Semuanya akan dihisab. Jangan sampai kita memberatkan hisab kita, jemaah yang kami muliakan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini diantara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, jadikan hisabku ini hisab yang ringan di sisi Engkau, ya Allah. Maka kita berupaya, jemaah yang kami cintai. Kita berupaya bagaimana meringankan hisab ini dengan cara memberikan atau mengeluarkan pakaian kita yang tidak kita pakai lagi dengan berbagai cara. Di antara caranya, jemaah yang kami cintai, pakaian-pakaian tersebut kita berikan kepada fakir miskin. Bisa kita langsung berikan kepada mereka, bungkus baik-baik, rapi, ya, bukan dalam keadaan, ya, berbau, enggak, tapi cuci baik-baik, kemudian setrika, kasih wewangian, ya, kemas dengan kemasan yang baik, kasih. Kita lihat pemulung di jalanan, kasih mereka. Ini sedikit hadiah dari saya. Sampaikan demikian. Ya, jangan pula kita sakiti mereka. Kau daripada enggak tak pakaian, cak pakai situ, ya. Jangan begitu katakan. Ya, cak pakai, ini hadiah dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Cukup sampai di situ. Ya, banyak pakaian misalnya kita bungkus dalam bentuk satu kardus. Oke. Ya. Kalaupun akhirnya ada orang-orang yang memang terkadang, jemaah, mereka itu tidak mau menerima hadiah kalau pakaian. Ya, mereka agak sedikit gengsi kalau diberi bantuan pakaian. Ya sudah, kalau gitu jual. Jual dengan harga murah. Ya, mungkin pernah kita ceritakan di sini juga. Ketika kita pernah memiliki pakaian yang memang tidak bisa dipakai lagi karena sempit. Ya, namanya kita ada pertumbuhan ke samping juga, jemaah. Ya, pakaian sudah sempit, tidak bisa kita pakai. Qadarullah, bukan dalam rangka mengkoleksi, tidak. Tapi kita ingin mengeluarkan ini. Ada sekitar 4 dus ketika itu. Ya, pakaian anak dan istri. Ya, nggak bisa dipakai. Ya sudah. Kalau gitu kita ingin sumbangkan. Ternyata lama sekali waktunya, tidak ada yang ambil, tidak ada yang mau. Kita iklankan gratis, nggak ada yang mau. Ya sudah, kalau gitu kita coba jual. Ternyata kita jual laku. Ya, kita jual malah laku. Ya, yang ambil, ya, kita jual 4 dus itu 150.000 laku. Yang ambil ketika itu, ya, tentara juga. Ditanya untuk apa? Untuk bantuan. Ternyata mereka pakai untuk diberikan bantuan kepada, kalau nggak salah ketika itu ada longsor di Bima kalau nggak salah, ya gitu ya. Banjir nggak salah. Allah a'lam. Jamaah yang kami cintai dan memuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara caranya. Ataupun kalau kita, ya, tak memiliki cara yang lain, ada cara yang lain lagi, yaitu
kita ya bungkus baik-baik pakaian itu, setrika, rapikan, kemudian taruh aja di samping tempat sampah. Taruh aja di situ. Insya Allah dimanfaatkan oleh orang yang mengambilnya. Ada pemulung di situ, ada bagian kebersihan, tukang kebersihan. Mereka akan lihat, wah masih bagus, masih rapi, ambilnya. Begitu caranya jemaah. Ya, malam-malam kita khawatir dilihat orang lain, yang lakukan malam hari, taruh pakaian-pakaian tadi 5 dus kah, 1 dus kah, taruh di samping tempat sampah. Dengan catatan rapi dan bersih, bukan sebagai sampah. Ya, insya Allah diambil. Ini diantara caranya agar hisab kita jemaah yang kami muliakan, hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan pembahasan kita di sini, yaitu diantara adab berpakaian ada larangan namanya isbal. Ada larangan isbal, yaitu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau bagi wanita, justru kaki masih aurat, Bu. Kaki itu aurat wanita, mesti ditutup, baik pakai kaos kaki dan kemudian ditutup lagi dengan baju yang panjang, ya, menutupi bagian kaki. Ini pakaian wanita, ya, ditutup. Adapun kaum laki-laki, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, terdapat larangan khusus berkaitan dengan isbal ini, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau pertama sekali mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman ayat yang ke-18. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia, dan jangan engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Dalam ayat ini Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan secara rinci, wala tusa'ir khaddaka linnas, ay la tu'rid biwajhika 'anil nas. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia, idza kallamtahum au kallamuka, apabila mereka manusia itu berbicara kepadamu atau kamu berbicara dengan manusia, maka jangan palingkan wajah, jangan buang wajah, tapi lihat kepada mereka. Ini bentuk tawadhu kita. Ya, sekarang kan justru ya gara-gara HP, ada orang berbicara dengan kita, kita malah matanya, wajahnya kemana? Ke HP. Ini tidak beradab. Ini larangannya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya. Mesti kita lihat wajahnya. Dia berbicara, ajak kita berbicara, lihat wajahnya. Kita pun demikian, kita ingin berbicara kepada orang lain, jangan buang muka, lihat kepada siapa kita berbicara. Ini adab di dalam Islam. Nah, wastikbaran alaihim walakin alin janibak. Jangan lakukan demikian dalam bentuk kesombongan, tetapi berlemah lembutlah kepada orang lain. Wabsut wajhaka ilaihim, dan bermanis mukalah di hadapan mereka. Pandanglah dengan pandangan kesejukan, kama jaa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mubsit, atau munbasit, dan hendaklah engkau ya menganggap sebuah hal yang agung, sebuah hal yang besar ketika engkau berhadapan dengan saudaramu, sebagai ibadah kepada Allah ketika engkau berhadapan dengan mereka dengan keadaan wajah yang berseri-seri. Wa iyyaka wa isbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung ini. Hati-hati terhadap isbal. Wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhilah. Berhati-hatilah terhadap menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, karena itu bagian dari kesombongan. Lihat. Justru isbal itu bagian dari kesombongan. Menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan isbal dengan sombong, berarti isbal itu adalah sifat sombong itu sendiri. Isbal merupakan sifat sombong itu sendiri. Karena Nabi katakan, fa innaha minal makhilah, karena isbal itu bagian dari kesombongan. Wal makhilatu la yuhibbuha Allah, la yuhibbuha Allah.
korelasi antara isbal dengan sombong, maka sombong ini adalah sifat dari isbal itu sendiri. Sifat dengan isbal itu sendiri. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Bagian mana saja dari pakaian seseorang melewati batasan mata kakinya, maka pelakunya diancam neraka. Pelakunya diancam neraka. Ini membuktikan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam dosa besar. Karena pernah kita bahas ya, yang dikatakan dosa besar itu adalah dosa yang memiliki ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung disertai ancaman. Kalau di sini ancamannya neraka, jelas menunjukkan itu bagian dari dosa besar. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, perkara isbal ini bukan main-main. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ancam dengan hal apa? Siksaan di nerakanya. Ini menunjukkan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita jauhi larangan-larangan Allah tersebut. Sebagai prinsip sami'na wa ata'na. Dan mesti kita ingat, selagi kita berpakaian yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula lah kita panen pahalanya. Ya, karena ini bagian dari ibadah. Karena ibadah itu segala perbuatan, perkataan yang dicintai dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Berarti selama kita berpakaian dengan pakaian yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula lah kita memanen pahala darinya Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya jemaah. Selama kita berpakaian dalam rangka menyelisihi ajaran Allah, dalam rangka membuat Allah marah, murka kepada kita, bahkan mengancam neraka, selama itu pula lah kita panen dosanya. Selama itu pula lah kita memanen dosanya. Na'udzubillah. Ini hal yang berat. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun persepsi, anggapan orang terhadap kita, kita berpakaian cingkrang atau senteng bahasa awaknya, jemaah yang kami muliakan, apapun ungkapan orang kepada kita, hinaan orang, caci makian orang kepada kita, kita tak pedulikan itu. Karena itu bagian dari ujian keimanan kita. Kita lebih mencari ridha Allah kah, atau justru mencari pandangan ridha manusia? Ini ujian untuk kita jemaah yang kami muliakan. Sehingga sebagaimana orang-orang kafir, mereka bangga dengan pakaian-pakaian mereka, justru seharusnya kita umat Islam lebih bangga lagi memakai pakaian yang diatur, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah bukti keimanan dan ketakwaan kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra izalahu batara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada orang-orang yang ketika hidup di dunianya menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Ya, menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Sudah kita jelaskan tadi jemaah yang kami cintai. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa sombong ini adalah sifat dari isbal itu sendiri. Kemudian ada nas-nas yang lainnya menyebutkan tentang menyombongkan pakaian atau menjulurkan pakaian dengan sombong. Ya, ini tidak ada hal yang bertentangan dengannya. Tetapi justru dalam hadis-hadis yang ada, kalaupun kita melihat dengan jeli jemaah yang kami cintai. Pertama, Nabi SAW tadi katakan, siapapun yang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, maka ancamannya neraka. Kemudian siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak melihat kepadanya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Beda perbuatannya dan beda hukumannya. Kalau sekedar menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, maka ancamannya neraka. Tetapi kalau ditambah dengan sombong, maka ancamannya sudahlah di neraka.
kemudian tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua-duanya termasuk dosa besar. Mau itu pakai sombong atau tidak pakai sombong, dua-duanya termasuk ancaman ke dalam masalah isbal. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada empat hukuman dari Allah. Ada 4 hukuman. Untuk siapa? Untuk 3 golongan manusia. 4 hukuman itu apa? Pertama, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti hari kiamat. Yang kedua, ya, Allah tidak ajak bicara. Yang ketiga, yaitu tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan dosa-dosanya. Yang keempat, baginya azab yang pedih. Sudah tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, kemudian tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, kemudian baginya azab yang pedih. Siapa mereka? Ada 3 orang. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal, tidak disebutkan sombong ataupun tidak sombong. Orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Wal mannan, yang kedua adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini pernah kita bahas. Yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan, menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini 3 golongan. Termasuk tadi yang pertama kata Nabi SAW adalah al-musbil. Sehingga ini merupakan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, bainama rajulun yamshi fi hillatin ta'jabuhu nafsuhu murajjila ra'sihi yakhtalu fi mashyihi idh khasafa Allahu bihi al-ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa orangnya ini. Ada yang mengatakan dari kaum Bani Israel, ada yang mengatakan ini dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yaitu ada seseorang yang berjalan, ya, di permukaan bumi ini dengan pakaian yang indah, yang membuat dirinya sendiri takjub dengan pakaiannya, membusuang dado ketika berpakaian jemaah, ya, bangga dengan pakaian yang dipakai. Murajjilah ra'si, dalam keadaan dia rapi sekali, sampai-sampai rambutnya tersisir rapi. Yakhtalu fi mashyi, dia pun sombong, angkuh dalam berjalan. Idz khasafallahu bihil ardh, kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi. Allah benamkan dia ke dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, kemudian dia bergerak-gerak di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Bergerak-gerak untuk apa? Untuk pengen keluar tapi tidak bisa sampai hari kiamat. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ini bukan perkara ringan, lagi-lagi kita ingatkan. Bukan perkara sepele masalah isbal ini. Bukan perkara kita, ya, memahami dalil dengan akalnya saja, tidak. Tetapi bagaimana perkara ini menjadi ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang mengakal-akali permasalahan ini, ya, bagaimana kalau dia isbal tapi tidak sombong, maka ini boleh, ya, dia isbal tidak ada kesombongan. Lihat dulu jemaah yang dimuliakan, apa yang dimaksud berjalan di permukaan bumi ini isbal dengan sombong? Tadi penjelasan pertama sudah kita sampaikan, bahwa isbal itu adalah sombong itu sendiri. Yang kedua jemaah yang kami muliakan, orang yang berjalan dengan isbal, orang yang berpakaian laki-laki yang isbal dengan sombong, artinya apa? Yang sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika disampaikan tentang haramnya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, dia tolak. Maka saat itu dia menolak, berarti dia telah sombong. Dia telah sombong, kenapa? Karena dia telah batarul haqq, dia telah menolak kebenaran. Nabi katakan, setiap yang menjulur di bawah mata kaki dari pakaiannya, baik sarung atau celananya, maka pelakunya terancam neraka. Lalu dia tolak.
tidak percaya, tidak setuju. Maka saat itu baru dia dikatakan sombong. Karena kesombongan itu apa tadi? Batarul haq wa ghamtun nas. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah." Siapapun yang menjulurkan pakaiannya melebihi dari mata kaki dengan keadaan sombong tadi, maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Barakallahu fikum, kita adzan. Allahu Akbar, Allahu
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian juga Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'bul Iman, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'an minha khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Perbuatan isbal ini bisa terjadi pada sarung atau sejenisnya, celana. Kemudian pada baju. Kemudian pada imamah. Pada imamah atau sorban. Maka siapapun yang menjulurkan sesuatu darinya dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Di sini terdapat jamaah yang kami cintai. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam isbal di dalam baju. Di dalam menggunakan baju qamis. Bahasa kitanya gamis. Ya, ini bukan pakaian yang merupakan thawb. Kalau thawb jelas, yaitu jubah yang ujungnya itu sampai melebihi mata kaki, itu jelas keharamannya. Masih termasuk isbal. Sekarang isbal yang berkaitan dengan lengan ini. Ya, berkaitan dengan lengan ini. Terdapat hadis dari Nabi SAW tadi, pakaian baju yang isbal. Namun tidak ada riwayat yang sahih mana batasan lengan baju. Mana batasan lengan baju? Apakah pergelangan atau isbal itu setelah melewati jari? Setelah melewati jari jemari ini, ketika diulurkan sampai melewati jari jemari. Maka ini tidak terdapat riwayat yang sahih tentang batasan itu. Terdapat suatu hadis yang menyebutkan tentang kana kum yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilar rusghi, yaitu baju Nabi sallallahu alaihi wasallam lengannya sampai ke mana? Sampai ke pergelangan tangan beliau. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis al-dhaifah. Sehingga itu tidak menjadi standar jemaah. Mau sampai pergelangan kah? Atau lebih sedikit dari itu. Sehingga diikat kembali kepada keumuman hadis, yaitu terdapat kata khuyalanya. Terdapat kata sombongnya. Menunjukkan dalam hal ini jemaah yang kami cintai, baju atau pakaian yang selain celana dikatakan sombong, dikatakan isbal, yaitu ketika sudah melewati batas uruf sebagai batasan atau koridor yang kita jelaskan tadi, yaitu mubadzir dan berlebih-lebihan. Kalau berpakaian dengan cara mubadzir, dengan cara melewati batas ya yang dibenarkan oleh syariat, walaupun itu baju, maka dia termasuk ke dalam izar, ke dalam isbal yang diharamkan dalam hal ini. Hal ini pula dijelaskan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ditanyakan kepada beliau, tulul kum hal yadkhulu fil isbal, panjangnya lengan baju ini apakah termasuk ke dalam isbal? Maka beliau katakan apa? Lakin hadza, lengan baju ini sampai melebihi telapak tangan atau melebihi jari, tanya oleh beliau. Ya, lengan baju yang ditanyakan tadi sampai melebihi telapak tangan atau melebihi jari. Ya, melebihi pergelangan tangan atau melebihi jari. Mohon maaf. Semuanya ini boleh kecuali apabila seseorang melakukannya dengan sombong. Maka kita katakan hal seperti ini haram karena kesombongannya, bukan karena melewati pergelangan tangannya, tetapi karena kesombongannya. Ini terkait dengan baju. Adapun terkait dengan celana, jelas sekali melebihi mata kaki, itu yang sudah kita jelaskan tadi. Begitu juga dengan imamah, sorban. Kapan dikatakan sombong? Apakah ketika orang-orang Arab pakai sorban itu terlalu panjang sampai ke arah bokongnya ataupun lututnya? Ini dikembalikan kepada Masalah sombong atau tidaknya. Ini terkhusus pada bagian baju
atau bagian imamah. Adapun bagian celana jelas nasnya. Ini beda persoalannya. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang emas dan sutra bagi kaum laki-laki. Ini pun termasuk ke dalam pelanggaran dalam berpakaian. Pelanggaran dalam berpakaian. Karena jelas tadi konsepnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau jalan di permukaan bumi ini dalam keadaan angkuh. Maka bagi kaum laki-laki ada larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapapun yang menggunakan sutra bagi kaum laki-laki ketika hidup di dunia, maka di akhirat dia tidak akan pakai lagi. Karena sutra ini bagi laki-laki adalah pakaian mereka di akhirat nantinya. Pakaian mereka di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW juga katakan, hurima lubsul harir wadh-dhahabi ala dhukuri ummati. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, bahwa Nabi SAW katakan, diharamkan memakai sutra dan emas atas kaum laki-laki umatku. Maka kalau sudah Nabi jelaskan diharamkan, jelas hukumnya haram. Tidak ada khilaf lagi dalam perkara ini, jemaah yang kami muliakan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi pernah memegang dua benda, ya, satu emas, satu sutra. Nabi katakan apa? Hadzani haramani ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram dipakai oleh kaum laki-laki umatku. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mesti kita berhati-hati. Ya, tidak perlu ditanyakan kenapa ya haram, kenapa tak boleh, apakah merusak kulit, apakah akan begini dan begitu, tidak. Selama ini larangan dari Nabi SAW, yang tentunya ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Berarti tugas kita dalam hal ini sebagai orang beriman apa? Sami'na wa ata'na, selesai. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Tidak ada pilihan yang lainnya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan kemudian oleh beliau, oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa 'alaiha. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, makan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, piring atau gelasnya, maka tidak boleh dipakai untuk makan dan minum kalau terbuat dari emas dan perak. Kemudian wa an lubsil harir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang kami kaum laki-laki menggunakan pakaian terbuat dari sutra, wad-dibaj, sutra halus ataupun sutra kasar, wa an najlisa 'alaiha, kami pun dilarang untuk duduk di atasnya. Faman istahalla lubsal hariri minar rijal fahuwa kafir. Ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Siapapun yang menghalalkan, bukan sekedar memakai, tetapi menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, maka ia telah kufur. Jadi bukan sekadar dia pakai, tapi menghalalkan pakaian itu. Beda hukumnya jemaah yang dimuliakan. Kalau dia memakai, berarti dia terancam dosa besar. Tetapi kalau dia mengatakan halal memakainya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti terancam kafir. Ini hal yang berbeda. Kemudian dijelaskan kembali oleh beliau, wa inna ma rukhisa fihi syari'u sallallahu alaihi wasallam liman bihi hikatun aw jarab aw ghairuh. Adapun tentang orang-orang yang terkena penyakit gatal-gatal, penyakit kudis, kurap dan seterusnya, yang alergi ya secara alami dan kenyataan, bukan dibuat-buat, alergi menggunakan pakaian-pakaian yang lain, ya, maka dia boleh menggunakan sutra.
Ini dalam keadaan darurat dan uzur baginya. Ya, memang kalau memang ada demikian, bukan untuk dibuat-buat. Ya, kalau memang dia selalu kalau pakai pakaian biasa itu gatal-gatal terus seperti itu, maka apa boleh buat, dia harus ganti dengan sutra, ketika itulah dibolehkan. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun ya termasuk ke dalam pakaian-pakaian yang di dalamnya berbaur antara sutra dengan benang-benang yang lain. Maka selama ada kandungan sutranya, maka selama itu pula hukum keharamannya berlaku. Kemudian juga berkaitan dengan masalah emas tadi. Qad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadi rajulin khataman min dhahabin fanaza'ahu wa qala ya'bidu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Seseorang telah sengaja mengambil bara dari api neraka lalu ia letakkan di tangannya. Ya, jadi Nabi SAW mengkiaskan demikian. Orang yang memakai cincin dari emas berarti dia telah mengambil bara api neraka yang kemudian diletakkan di tangannya. Ya, termasuk hal yang lainnya. Kita lihat ada kaum laki-laki yang pakai kalung emas, bahkan jam tangan emas. Ya, ini sering dijual bebas di pasaran. Maka kalau orang-orang yang beriman, dia akan menghindari hal demikian. Ya, sehingga jemaah yang kami cintai, bahkan ya, yang lebih mahal dari emas itu justru boleh. Seperti apa? Batu yang permatanya yang tidak mengandung emas sama sekali itu boleh digunakan. Tidak ada masalah. Batu aki mahal ya, Pak. Batu safir kadang lebih mahal dari emas. Ya, itu silahkan, tidak ada masalahnya selama ya tidak terdapat unsur kesombongan lagi. Balik lagi kepada masalah yang tadi. Tetapi secara hukum dipakainya selama tidak ada kesombongan, ini sah-sah saja, halal. Ya, walaupun lebih mahal daripada emas. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya demikian di antara adab-adab kita ya berpakaian, termasuk dalam hal ini khusus bagi kaum laki-laki ya di mana terdapat ancaman yang berat. Sebagaimana juga kaum wanita sebenarnya memiliki ancaman-ancaman yang berat pula dalam sisi berpakaian mereka, seperti membuka aurat dan seterusnya yang seperti telah kita jelaskan tadi. Maka secara keadilan syariat Islam untuk kita, seluruhnya pada hakikatnya untuk menjaga kita pula. Menjaga kita seluruhnya. Bagaimana kita hidup di permukaan bumi ini dengan tawadhu, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan unsur-unsur kesombongan dalam diri kita, agar kita bahagia di dunia dan kelak bahagia juga di akhirat. Ini kebaikan untuk kita semuanya, jemaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagi kita, apakah kita memilih untuk taat atau justru tetap mempertahankan maksiat kita demi sebuah gengsi. Maka Nabi SAW katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga, kata beliau, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Bertanya sahabat, siapa pula yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat berarti dia sendiri yang memilih untuk tidak mau masuk surga. Dia yang enggan untuk masuk surga. Ini jelas jemaah yang kami cintai. Kita perlu untuk menyadari kembali ya, hidupnya kita di dunia ini tidaklah lama. Apalagi dalam bentuk berpakaian kita, tidak lama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sepanjang hayat kita saja. Setelah itu meninggal, selesai urusannya. Tidak ada lagi kewajiban kita ya mengikuti aturan Allah berikutnya. Karena aturan ini berlaku di dunia inilah kita taat. Adapun di akhirat nanti semuanya Allah berikan untuk kita. Apa yang diinginkan oleh jiwa kita, Allah berikan. Pakaian-pakaian yang tadi emas, kemudian pakaian sutra, nanti Allah berikan.
ya, sebagai balasan dengan apa yang telah kita tahan selama hidup di dunia ini, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya untuk terlihat elegan di hadapan manusia, disukai manusia dengan pakaian-pakaian kita yang modis, pakaian-pakaian kita yang mereka tidak curigai, yang membuat mereka nyaman. Jangan sampai hanya dengan keinginan membahagiakan, menyenangkan manusia, kita justru meluputkan, menghilangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang pekan lalu belum sempat kita jawab dulu sebentar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan bertanya, bagaimana sikap kita bila ada rekan yang bertanya tentang keadaan dan kondisi sebuah sekolah atau pondok? Karena beliau akan memasukkan anaknya ke pondok tadi. Sementara kita tahu di pondok itu guru-gurunya mengajarkan hal-hal bid'ah, tidak menundukkan ajaran akidah, ibadah, dan tidak bermanhaj yang jelas. Kami takut juga dikatakan memfitnah dan takut pula membuat anak rekan tadi terjerumus pada kegiatan bid'ah di pondok tadi. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memilih sekolah ini mesti ada transparansi. Seorang orang tua atau calon wali santri ini mesti tahu dulu tentang keadaan pondok yang akan dia jadikan pilihan untuk menyekolahkan anaknya tadi. Mesti transparan, mesti tahu apa yang diajarkan di dalamnya, ya, apa yang akan dia dapatkan. Karena ini bagian dari akad, ya, bagian dari kesepakatan nantinya. Ya. Sehingga jemaah yang kami cintai, ketika kita tahu, sebagai orang yang ditanya tentang keadaan sebuah sekolah, tentang kurikulumnya, tentang manhajnya, tentang guru-gurunya, kita mesti sampaikan apa adanya. Ini bukan menfitnah, ini bukan ghibah. Karena mengingatkan seseorang akan sebuah bahaya itu disyariatkan, itu bukan ghibah. Ya, itu bukan ghibah, apalagi fitnah. Karena sesuai kenyataan demikian. Maka sudah sepantasnya kita kasih tahu. Jangan masukkan ke sana. Hati-hati. Ya, saya pernah dapati guru-gurunya begini dan begini. Wajar. Ya, kita sampaikan demikian. Ya, apalagi yang bermanhaj abu-abu contohnya. Ya, hanya sekedar casingnya, tapi secara akidah enggak. Akidah melenceng, masuk kepada akidah khawarij, murjiah dan seterusnya yang kita tahu lihat dari sisi apa? Dari sisi amalan hariannya. Ya, karena kita hanya bisa menilai seseorang dengan apa yang tampak, apa yang terlihat. Ya, kemudian dari ucapan-ucapannya ini membahayakan, sudah kita kabarkan, kita perjelas hal ini kepada orang yang menanyakan hal tersebut kepada kita, jemaah yang muliakan. Ini kalau memang dibutuhkan untuk kita lakukan demikian. Tetapi kita tidak mesti diminta untuk terang-terangan di media sosial berkoar-koar, kemudian memudaratkan diri kita sendiri yang akhirnya terjerat kasus nantinya? Kasus undang-undang ITE, pelanggaran undang-undang. Ini hati-hati. Ya, kita apalagi menyebut merek, menyebut nama sekolah, mesti kita hati-hati. Betul, kita mesti mengingatkan umat akan sebuah mudarat. Maka ada kaidahnya, ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan mudarat itu lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Kalau ternyata ada mudarat besar, ketika kita ingin mengambil sebuah maslahat, maka tahan dulu.
Ya, maka tahan dulu. Jangan sampai ada mudarat baru. Kita sebut nama sekolah fulan, ya, nama mereknya langsung disebut. Kemudian kita posting di status Facebook kita. Lalu kemudian orang memperkarakan, mempolisikan kita dengan sebab itu, maka ini jelas mudaratnya. Maka tidak perlu kita lakukan demikian. Tetapi kalau ada orang bertanya secara khusus, ya, tidak direkamnya, dia bertanya langsung kepada kita sampaikan apa adanya. Nah, ini mesti melihat, ya, mudarat-mudarat yang ada demikian. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah. Amin. Bila ada orang yang menyampaikan bahwa laki-laki berpakaian isbal tidak masalah, karena zaman sekarang pakaian bukan hal yang sulit seperti zaman dulu. Pakaian panjang adalah hal yang biasa, bukan penanda kesombongan. Bagaimana nasihat kita bagi mereka? Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jemaah yang kami muliakan, syariat Islam itu berlaku sampai kapanpun. Ya, dari zaman ke zaman dia akan tetap berlaku. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah wahyu yang Allah pertahankan sampai kiamat nanti. Jadi tidak ada perbedaan zaman akhirnya menentukan perbedaan hukum, tidak. Hukum tetap demikian. Ya, jadi ini hanya akal-akalan dari orang-orang liberal biasanya yang mengatakan tadi, kalau dahulu pakaian itu sulit dicari. Pakaian itu sulit dicari, makanya mereka pakaiannya pendek-pendek. Kalau sekarang pakaian banyak, ya, mudah dicari dan orang mudah membelinya, maka boleh dipakai panjang. Ini tentunya mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mesti kita ingat jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala ini akan tetap berlaku sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ini prinsip kita beragama. Ya. Sehingga Nabi SAW tentunya menetapkan hal demikian bukan berarti beliau tidak tahu. Bukan berarti beliau tidak bijak di dalam menetapkan. Tetapi beliau tentunya lebih tahu daripada kita. Beliau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak tentang perkara akhir zaman. Akan terjadi akhir zaman begini, akan terjadi begini dan begitu. Tidak mungkin Nabi SAW mengabaikan hal ini. Di akhir zaman nanti pakaian orang itu sudah banyak, murah dan sebagainya, maka hukum ini tidak berlaku. Tak pernah Nabi SAW sampaikan demikian, jemaah. Ya, perkara-perkara yang besar tentang akhir zaman itu disampaikan oleh Nabi SAW. Masa perkara pakaian Nabi tidak sampaikan? Berarti ini menunjukkan bahwa hukum ini tetap, ya, tidak akan berubah sedikit pun dengan alasan apapun. Kemudian jemaah yang kami muliakan, ada yang menyampaikan kalau isbal itu salah, kenapa tidak masuk dalam syarat sah salat? Jemaah yang kami cintai dan muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana mungkin tidak termasuk dalam syarat sah salat? Ya, ini termasuk. Ya, termasuk walaupun para ulama khilaf di dalamnya, yaitu salat melakukan hal ibadah bersamaan dengan melakukan maksiat. Ini dalam kaidah usul jelas sekali. Ya, sebuah ibadah, ya, tidak boleh dilakukan dalam keadaan bersamaan memasukkannya dengan maksiat. Walaupun ini ranah khilaf dari para ulama. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang di sini diperdebatkan para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, sahih. Yaitu suatu ketika bainama rajulun yusalli musbilan izarahu. Ada seorang pemuda yang salat dalam keadaan isbal. Maka Rasulullah SAW katakan, "Idhhab fatawadda." Pergi lagi, wuduk lagi. Ya, setelah dia salat disuruh oleh Nabi, pergi wuduk lagi, salat lagi. Thumma dhahaba, idhhab fatawadda. Lalu kemudian dia balik lagi, thumma ja'a. Kemudian dia balik kepada tempat salatnya, dia salat, setelah salat disuruh oleh Nabi lagi. Wuduk lagi, kemudian ulangi wuduk lagi, salat lagi.
Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, ma laka amartahu an yatawadda, thumma sakatta anhu. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, orang yang lain nih, wahai Rasulullah, kenapa engkau suruh dia wuduk lagi? Kemudian engkau tidak menjelaskan apa masalahnya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu wa la yaqbalu Allahu salata rajulin musbilan izarahu. Dia itu tadi salat dalam keadaan isbal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seseorang yang isbal. Ini dia dalilnya. Ya, bagaimana tidak dikatakan di antara syarat sah salat, walaupun para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Wallahu alam, maka perlu kita berhati-hati sebagai sikap wara' kita dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang berusaha untuk tidak isbal dengan melipat celana, apakah itu boleh? Atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Sebaiknya dipotong, Pak. Ya, pergi ke tukang jahit, kasih 10.000, insyaAllah dipotong, itu saja. Ya, kenapa mesti dilipat-lipat? Ya, bahkan ada larangan lagi khusus tentang melipat pakaian ketika salat. Ini ada larangan dan asar yang khusus tentang demikian, jemaah yang dimuliakan. Ya, maka tidak dibolehkan untuk melipatnya ketika salat. Bahkan ketika dalam keadaan yang lain, pakaian itu bukan untuk dilipat-lipat. Ya, maka solusinya kalau ditanyakan, ya sudah, potong. Nah, dan ada juga model celana yang di ujung bawahnya bisa dilipat dengan kancing pada ujungnya dengan model lipat. Kalau dilepas jadi panjang, kalau dipasangkan menjadi pendek tidak isbal. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Sebaiknya jangan pakai seperti itu. Nah, maka sebaik-baiknya jemaah yang kami cintai, tidak ada yang lebih baik daripada taat. Tidak ada yang lebih baik daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terkadang dengan kesombongan inilah, ini yang dimaksud dengan kesombongan, mengakal-akali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Bani Israel, ya, tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Lalu mereka pasang jaring di hari Jumat, ambilnya di hari Ahad. Nah, ini caranya mereka. Sama seperti ini. Tidak boleh isbal, oh lalu begitu saya lipat. Mesti demikian jemaah. Ya, apakah sama dengan mau menyamakan diri dengan Bani Israel, mengakal-akali agama aturan Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Ya, dilarang untuk ambil ikan di hari Sabtu. Oh, kalau begitu saya pasang jaringnya hari Jumat sore, hari Ahad paginya saya ambil. Kan tidak di hari Sabtu. Nah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal-akalan mereka. Persis dengan apa yang disampaikan ditanyakan ini, Allahu a'lam. Seorang yang baru mempelajari Islam, apakah langsung diajarkan kepadanya tentang syariat Islam dan hukum-hukumnya, atau dengan cara bertahap? Apakah dimulai dengan dasar-dasar keyakinan, atau dari dasar-dasar hukum syar'i yang wajib dan yang haram? Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum jemaah. Tentunya dimulai dengan tauhid dulu. Dimulai dengan apa? Tauhid. Sebagaimana Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dulu. Kemana? Ke Yaman. Innaka lata'ti qauman min ahlil kitab. Ya, kau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, Nasrani. Ketika engkau datangi mereka, ajak dulu bersyahadat. Nah, berarti akidah dulu diajak. Ya, diajak dulu bersyahadat, dijelaskan dulu tentang akidah. Ya, kemudian bersamaan dengan itu tidak harus didalami, ya, tidak harus cabang-cabangnya diambil, tidak. Tapi akidah-akidah dasar dulu pada orang yang baru masuk Islam. Bersamaan dengan itu kita ajarkan perkara solat. Karena Nabi suruh demikian. Kalau mereka sudah bersyahadat, ajarkan bahwa Allah mewajibkan solat 5 waktu. Kalau mereka sudah melakukannya, ajarkan mereka untuk berpuasa Ramadan. Kalau mereka sudah melakukannya, ajarkan mereka untuk membayar zakat mereka. Nah, ini diajarkan tahapan oleh Nabi SAW di dalam usul dakwah beliau, di dalam tata cara berdakwah, dan beliau menyuruh Mu'adz bin Jabal, sahabat beliau, untuk berdakwah dengan cara demikian. Maka ada hal-hal pokok dahulu jamaah yang kami muliakan yang mesti diajarkan kepada para mu'allaf. Kepada para mu'allaf ada tahapan-tahapan tersendirinya. Ya, hal-hal pokok dulu, rukun Islamnya dulu, rukun imannya dulu, ajarkan itu dulu. Ya. Ini jamaah yang kami muliakan sangat disayangkan, ini sebagaimana ini dikritik para ulama. Orang baru masuk Islam langsung diancam sunat.
khitan. Nah, kan? Akhirnya dia ngerinya masuk Islam untuk dikhitan. Ngeri dia masuk Islam, nah dikhitan. Ya pernah diceritakan, ya, seseorang yang sudah masuk Islam dengan semangatnya dia masuk Islam, setelah dia bersyahadat langsung dikatakan, kamu harus khitan, dipotong kemaluanmu, gitu kan? Kalau begitu saya keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam dipotong lehermu karena murtad. Gitu. Ya anggaplah Islam ini suatu hal yang sangat memberatkan, ya, hal yang sangat memberatkan. Padahal bukan itu dulu jemaah yang kami cintai. Bukan masalah itu duluan. Akidahnya dulu, ya, kemudian perkara rukun Islam, rukun imannya, barulah kemudian disampaikan tentang perintah-perintah yang lain dan larangan-larangan yang lainnya. Ada tahapan-tahapan tersendiri yang tentunya hal ini berkait dengan usul dakwah. Wallahu a'lam. Ada seorang teman saya bekerja di bank konvensional, Ustaz. Dia mau menyumbangkan Al-Quran pada suatu sekolah sunnah. Dan dia menitipkan Al-Quran itu kepada saya untuk diberikan kepada sekolah tersebut. Ustaz. Apakah boleh saya memberikan Al-Quran itu kepada sekolah sunnah tersebut? Ustaz, jazakallah, barakallahu fikum. Terkait jamaah yang kami muliakan, dengan harta yang dihasilkan oleh pelaku maksiat. Di sini memang ada rincian khusus dari para ulama. Sebagian mereka mengatakan, kalau penghasilan mereka murni dari bank, murni dari hal yang haram, maka pemberian mereka tidak boleh diterima untuk masalah ketaatan. Ini pendapat pertama. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan pemberian mereka itu sudah berubah status. Sudah berubah status. Sebagaimana ini juga fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baginya dosa mengumpulkan harta riba, adapun pemberiannya ini boleh dimanfaatkan oleh orang lain termasuk keluarganya. Jadi bagi keluarganya tidak berdosa, bagi orang lain yang menerima tidak berdosa, yang berdosa dialah yang melakukan, yang mengumpulkan harta lewat riba tadi. Allahu a'lam. Maka kita insyaallah lebih condong kepada pendapat yang demikian. Maka boleh diambil. Allahu a'lam. Apakah laki-laki memakai cincin emas 20 emas swaso, emas 20 karat dibolehkan atau tetap dilarang? Tetap dilarang jemaah. Ya. Emas itu baik dia murni ataupun bercampur dengan yang lain, selama ada kandungan emasnya, maka laki-laki diharamkan memakainya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Bagaimana kalau seorang perempuan salat tapi kakinya terbuka, paling tidak bagian telapak kaki kalau lagi sujud? Nah, mesti ini jamaah kemuliaan diperhatikan. Ini bagian dari aurat. Di antara pembatal salat itu adalah inkisyaful aurah. Terbukanya aurat. Ini sepakat para ulama. Terbukanya aurat di dalam salat, maka batallah salat kita. Maka kaum wanita, kalau memang ya mukenanya atau bajunya atau gamisnya tidak sampai menutupi telapak, maka pakailah kaos kaki. Pakailah apa? Kaos kaki untuk menutupinya. Bagaimana dengan salat seorang yang cuma memakai sarung sampai ke dada tanpa memakai baju? Apakah dilarang atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Betul jemaah yang dimuliakan. Ada larangan khusus. Terdapat athar yang menjelaskan bahwa larangan salat dengan membuka pundak. Membuka apa? Pundak. Maka ya, mesti kita di dalam salat itu tertutup bagian pundak, tertutup juga bagian aurat yang lainnya. Ya, kadang orang-orang di kampung salat itu cuma pakai sarung aja, kemudian bagian atasnya terbuka. Ini terlarang jemaah yang dimuliakan. Kalau kita salat jemaah yang dimuliakan di mana di sekitar Ka'bah, itu kan kalau kita tawaf biasanya kan dalam bentuk ittiba, terbuka bagian apa? Salah satu bagian bahu kita. Maka biasanya kita diingatkan sama para masyayikh di sana. Kalau mau salat, perbaiki dulu pakaian ihramnya supaya menutupi kedua bahu. Ini mereka ingatkan terus. Bahkan jamaah pun ikut mengingatkan itu. Kalau di depannya terlihat orang yang terbuka bagian bahunya salah satu, kemudian diingatkan, pakai yang baik. Walaupun dengan isyarat. Nah, ini sudah jelas. Ya, mereka tahu tentang larangan salat dengan terbukanya bagian bahu. Wallahu a'lam. Jadi kalau ditanyakan di sini sampai ya ke dada berarti sudah jelas. Ya, bagian dadanya ini tentu bahunya tak akan tertutup dengan demikian. Baik. Assalamualaikum. Izin bertanya, bolehkah laki-laki menggunakan emas putih? Baik, barakallahu fikum. Ya, selama dia emas ya,
dianggap sebagai emas, walaupun itu emas putih, Allah alam, itu tetap diharamkan. Barakallahu fikum. Ya, kecuali sesuatu yang sebatas nama saja. Ini pertanyaannya, apakah emas putih itu juga emas atau hanya istilah untuk sesuatu yang lain seperti titanium kah? Ya, kita tentu di sini mesti melihat kembali kepada tasawur yang ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan emas putih di sini? Ya, apakah betul-betul emas yang disapuh kemudian berubah warnanya menjadi putih, atau itu hanya sebuah istilah untuk bahan material yang lainnya? Kalau memang dia betul-betul sebuah emas, tetap haram. Tetapi yang lain seperti ya titanium ataupun besi, ya kalau besi boleh. Ya, karena Nabi pernah menanyakan seseorang tentang maharnya, walau khataman min hadid, apakah engkau punya mahar walaupun besi walaupun cincin terbuat dari besi, maka besi boleh. Ya, yang tidak berkarat seperti titanium misalnya, itu silakan, tidak ada masalah. Ya, maka penggunaan cincin pun dibolehkan dalam saat berpakaian, tentunya dengan batasan-batasan yang kita sudah ketahui. Ya, di antaranya kita menggunakannya ya pada bagian tangan yang dibolehkan, ya seperti jari manis dan kelingking. Ya, adapun penggunaan pada 3 jari yang lain itu terdapat larangan-larangan berdasarkan asar yang kita belum bisa sebutkan karena lupa tentang lafaznya, tentang larangan menggunakan di jari tengah, telunjuk ataupun di jempol. Maka gunakan di tempat-tempat yang telah diajarkan dan dibolehkan oleh agama kita. Wallahu taala a'lam. Jemaah yang kami cintai, sampai sekian pembahasan kita pada malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan mudah-mudahan kita semakin tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam kita berpakaian. Pakailah pakaian yang memang layak, pakaian yang layak. Tidak harus kita menonjolkan diri dengan pakaian, tidak perlu kita merasa berbangga diri dengan apa yang kita pakai, dengan modelnya kah, atau dengan brandnya kah, atau dengan harga yang mahalnya kah. Karena seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita ya santuni fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, bahkan termasuk dalam kegiatan-kegiatan dakwah, pembangunan masjid, sekolah-sekolah, daripada harus kita habiskan uang kita untuk hal yang sia-sia yang kita tidak sanggup menjawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.